Halo guys, welcome to Ngobras, ngobrol santai. Halo, perkenalkan gue Lydia dan di sebelah gue ada siapa? Halo, gue Lala. Oke, Lala. Ya. Yang belum tahu nih, Ngobras tuh apa sih? Nah, Ngobras itu tuh adalah program kolaborasi antara majalah Sunday dan MDK. Nah, pasti tuh program itu tuh bener-bener seru banget karena kita bakal ngebahas cerita-cerita dari teman-teman yang sudah ngirimin di majalah Sunday. Dan enggak itu juga, kita bakal ngasih tips buat teman-teman sesuai dengan topik pembahasan yang akan kita bahas nantinya ya. Nah, kita bakal ngebahas tentang cerita apa sih di topik kali ini? Topik kali ini kita bakal bahas tentang gap year. Lu pernah kepikiran nggak buat gap year waktu itu? Gap year, gue nggak pernah sih kepikiran buat itu karena yang gue bilang dari episode sebelumnya, gue itu tuh buat ngelakuin masuk ke kuliah itu, gue udah dari awal dari sekolah gue yang sebelumnya itu gue udah dapet beasiswa walaupun swasta, jadi gue langsung masuk tanpa memikirkan ke belakangnya sih. Iya. Kalau dari lo sendiri, lo pernah nggak ngalamin? Nggak pernah sih, gue abis lulus sekolah gue langsung disuruh cari kampus sama orang tua gue karena menurut dia udahlah kampus kuliah aja dulu mumpung masih bisa biayain, jadi gue nggak ngambil gap year. Berarti lu tanpa memikirkan itu ya, mikirkan gap year. Terus juga kan ada tuh, gue pernah denger kan orang gap year terus hasil kerjanya itu buat dia kumpulin buat dia kuliah kan uangnya itu. Tapi setahu gue juga kan kita kuliah juga bisa sambil kerja kan. Lu pernah ada kepikiran buat kuliah sambil kerja juga nggak? Kalau buat gue sendiri, gue pernah punya kepikiran kuliah sambil kerja karena kan ngebantu orang tua banget kan, ngebantu biaya orang tua juga. Kayak gue tuh pengen ikut part time kayak coffee shop gitu kan. Gue udah kepikiran ke situ biar ngebantu buat biaya kuliah, biaya di rumah juga. Ada sih kepikiran kayak gitu sih. Kalau lu pernah kepikiran kayak gitu? Pernah dong pastinya, kayak semuanya pernah di kepikiran kayak gitu. Ya pastilah. Apalagi kan kita udah gede ya. Pasti Pak. Suka malu gitu kan minta duit sama orang tua, walaupun itu kewajibannya juga sih. Waktu itu gue pernah tahu bikin usaha gitu sama temen kampus gue, kayak bikin thrift jualan baju thrift gitu. Cuman sekarang udah nggak berjalan karena sibuk masing-masing sama tugas-tugasnya kan. Jadi ya udah. Oh, itu usaha lo bareng teman-teman lo tuh. Berapa lama itu lo? Nggak lama, anjir, cuma 1 bulan loh. Cuma 1 bulan. Oh, berarti cuma 1 bulan terus tiba-tiba langsung udah tuh selesai karena kesibukan. Iya, karena kan kita sudah masuk semesternya udah makin meningkat, jadi tugasnya makin banyak. Wah, kan. Berarti sayang banget gak sih lu udah ngelakuin usahanya di tengah jalan lu udahan gitu. Sayang sih, tapi seru banget tuh. Ya, tapi seru kan, pengalaman, udah pengalaman lu udah dapet. Langsung aja kali ya kita bacain cerita yang pertama. Dari siapa lah? Yang pertama itu dari Ica, katanya dia pas lulus SMA udah ada niatan buat kuliah sambil kerja. Ya. Karena dia nggak pengen minta duit jajan dari mamahnya, dan alhamdulillahnya semenjak awal kuliah udah nggak pernah minta duit jajan lagi sama orang tuanya. Sebelum dia kerja sama orang, pas semester 1 sampai 3 itu dia buka online shop jilbab gitu. Jadi jajannya dia di sana. Sistemnya itu dia kayak beli kain terus diantar ke tukang jahit buat dineci, habis itu dijual. Cuman makin kesini kuliahnya semakin sibuk, jadi dia udah nggak sempet ngurus beli kain buat ngantar ke tukang jahit, packing dan sebagainya. Lalu dia sekarang akhirnya cuma jualin jilbab yang langsung jadi aja. Jadi usahanya dia tetap dilanjutin, tapi beda. Cuma beda doang. Kalau awal dia ngelakuin kayak dari nol banget buat dari awal, ini dia sekarang pakai yang langsung jadi gitu. Yang keren simple sih. aja dia. Menurut gue sih dia keren juga, punya konsepnya juga. Terus juga dia walaupun lagi sibuk juga kan, dia tetap ngelakuin itu sih. Keren. Semangat sih, semangat banget. Langsung cerita kedua, iya, dari Aang. Namanya Aang ya. Iya. Katanya dia dari awal kuliah emang udah freelance gitu, graphic designer. Terus mulai kerja part time waktu semester 2 sampai 3. Terus dia dikontrak setahun sama internet cafe. Terus kata dia lumayan buat mahasiswa, dapat internet gratis gitu. Iya, benar. Terus dia bilang dia juga dapat kerjanya ini pakai OLX. Sekarang dia jadi video editor dan freelance-nya masih jalan. Berarti gila sih, dia keren ya. Sih. Dia ngelakuin kuliah juga, freelance juga. Semuanya dia lakuin gitu loh, semuanya kebagi gitu loh, keren banget. Deadline-nya kan deadline-nya sama-sama mepet kan. Kalau gue sih jadi Aang kayaknya nggak kuat deh. Tugas gue aja deadline-nya tugas lu itu
di setiap semester makin lama makin naik kan, makin susah. Nah, terus lu di luar kampus lu ada kegiatan lagi. Wah, Itu kayaknya udah gak kepegang deh. udah gak kepegang kayaknya deh. Wah, keren banget, berarti dia termasuk keren loh. Keren sih. Ngelakuin semuanya. Langsung aja kita punya tips buat teman-teman yang mau ngambil di masa-masa gapir. Oke, yang tips pertama yang pertama adalah kalian harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kalian. Jadi menurut gue sih karena kalian ada jedanya ya, dia harus ningkatin nih kemampuan lu tuh apa yang harus lu kembangin, ya kan gak sih? Terus yang kedua kayak tekunin hobi yang mau lah, misalkan di kegiatan lu tuh punya hobi apa, misalkan hobi lu itu bisa ngembangin nyanyi, siapa tahu kalau lu kembangin terus lu bisa jadi penyanyi kan, atau gak ada yang dia tahu. Mungkin suka video game, terus dia bisa main game gitu kan, bisa terus jadi pro player mungkin bisa jadi. Terus dia bisa juga kalau misalkan lo bisa bikin ngedit video ngasal-ngasal gitu, dia kembangin terus-terusan, dia bisa jadi editor gitu kan. Bisa jadi editor, semua tuh bisa kalau misalkan ditekunin, ya nggak sih? Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga itu lu harus belajar untuk ujian perguruan tinggi buat bekal lu nanti kan buat kuliah. Terus yang keempat, lu juga bisa ngambil magang gitu kan, biar kan lumayan buat bisa masukin di CV gitu kan, buat pengalaman kerja lu apa gitu. Jadi mending magang dulu gitu. Iya, intinya jangan dikosongin gak sih luang lu itu. Iya, harus banyak kesibukan kegiatan biar tahu nih ntar gue mau ngapain gitu, nih ke depannya ke depannya nggak kaget. Yaudah sih, itu aja tips dari kita berdua, semoga bermanfaat banget kan. Amin. Pokoknya buat kalian tetap semangat, apapun yang kalian lakuin pokoknya itu udah yang terbaik sih. Apa yang kalian ambil itu yang terbaik. Itu pasti yang terbaik, itu udah keputusan dari kalian sendiri. Oke. Dan video ini juga tayang di Majalah Sonda dan MDK Studio. Kalau mau cerita, kamu mau diceritain di program ini, kalian bisa banget kirim ceritanya di website majalahsonda.com. Jangan lupa buat subscribe, di like, dan share ke teman-teman kalian semua. Nah ya, oke, sampai jumpa di Ngobrol santai dengan topik yang berbeda dan gak kalah menarik. Oke, dadah.